العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. آمين. Telah berkata Al-Hafidh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'amanah sampai di perkataan hendaknya engkau menjaga diri dari segala macam najis. Jika engkau terkena najis yang basah, maka basuhlah dengan segera. Jika engkau sedang junub, maka segeralah mandi. Karena seorang yang junub tertolak dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka diharamkan baginya untuk berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada orang yang sedang dalam keadaan junub. Logikanya, jika malaikat telah pergi, maka datanglah setan dari segala penjuru. Jadi kalau bisa secepatnya. Kadang-kadang kita ada yang berhubungan atau mimpi malam-malam mau mandi dia tidak bisa. Bagaimana? Wudu saja itu. Kalau nggak bisa, wudu cuci saja, dibersihkan saja. Baru pagi-paginya mandi ya. Minimal itu dicuci. Jadi jangan senang berlama-lama dalam keadaan kotor, junub atau yang lain-lainnya. Kalau sudah ada bersih, cepatlah berbersihan. Begitu juga urusan najis. Kalau bisa dibersihkan cepat, dibersihkan. Di kamar mandi kan, mau di kamar mandi, mau di pakaian kita atau dimanapun. Kalau bisa cepat, yang najis itu dibersihkan, cepat-cepat kita bersihkan. Nah, khususnya masalah junub atau orang yang kena hadas akbar seperti junub, maka cepat-cepatlah berbersih. Kalau ada waktu langsung sempatkanlah berbersih. Karena ada riwayat yang menyebutkan rumah yang ada orang junub itu jauh malaikat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bisa kita cepat-cepat bersih, itu paling enak bersih. Hindarilah makan atau tidur. Nah, kalau kita junub harus menjauhi makan atau tidur. Kalau bisa, kalau sudah junub jangan sampai makan makanan ya kecuali setelah mandi atau minum minuman. Nah, sebagian riwayatkan boleh makan, yang penting kita bersihkan dulu. Ya, dibersihkan baru makan, dibersihkan baru minum. Boleh minum. Jadi hindari makan atau tidur ketika engkau dalam keadaan junub, karena dengan demikian engkau akan mengalami berbagai hal yang buruk. Jika engkau tidak mampu untuk segera mandi, maka setidaknya jangan sampai engkau tidak membersihkan kemaluan dan berwudu. Paling tidak membersihkan kemaluan dan berwudu, minimal itu sudah. Kalau tidak sanggup mandi, bersihkan kemaluan dan langsung berwudu. Hendaknya engkau selalu memperbaharui wudu setiap kali akan melaksanakan sholat fardu, dan berusahalah agar engkau selalu dalam keadaan suci ketika setiap kali berhadas. Maka berbaharuilah wudu. Ya Allah. Ustaz antum sambung bacaannya sedikit. Baca sedikit waktu isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Sebetulnya yang disampaikan oleh Habibana tadi sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mana intinya adalah kita di sini disampaikan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau menyarankan kepada kita untuk bersegera membersihkan daripada najis-najis. Kalau itu najis itu basah, maka dibasuh. Adapun kalau najisnya itu kering, cukup kita hilangkan aja. Dan andai kata kita junub, maka beliau menunjukkan bersegera untuk mandi. Dan orang yang junub itu tertolak daripada hadratnya Allah. Maka dari itu diharamkan bagi orang yang junub itu berdiam di masjid, bahkan membaca Al-Quran. Dan ada riwayat mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak masuk akan rumah yang ada di rumah itu orang yang junub. Maka kita bersegeralah untuk menghilangkan junub dengan kita mandi. Dan logikanya kalau malaikat itu tidak masuk ke rumah kita, berarti yang datang itu adalah syaitan. Na'udzubillah. Dan juga ketika kita junub itu jangan makan ataupun minum, karena itu ada beberapa macam-macam yang ditakutkan atau yang tidak baik. Jadi jangan makan, jangan minum ketika minum. Maka segeralah mandi. Andai kata kita lemah daripada mandi, maka hendaklah kita minimal kita bersihkan kemaluan dan juga berwudu. Itu minimal. Kalau tidak bisa mandi, minimalnya adalah membersihkan kemaluan dan wudu. Kiranya itu sudah cukup bagi kita untuk menjadikan pengetahuan untuk pagi ini. Jadi ulun tidak lagi akan menambah. Itu sudah cukup bagi kita untuk berpengetahuan bahwasanya kalau untuk najis itu sesegeranya kita bersihkan. Itu najisnya itu basah kita basuh, atau dengan kering kita hilangkan, dan kita sesegeranya juga mandi kalau kita junub. Mohon maaf, itu saja yang ulun sampaikan sebagai penyambung daripada Habibana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersama-sama kebiasaannya yaitu salat isya.